Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama di ruangan pertemuan Puskesmas kita ini yang sangat minim ya Bapak Ibu ya, dalam rangka yaitu halal bihalal ya. Dalam bulan Syawal ini masih ada kesempatan untuk kita bersilaturahmi. Wa kuntum azwajan salasatan fa ashabul maimanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Dr. Tiga. Mungkin sebagiannya Bapak Ibu sudah pernah saya ketemu sama saya. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit sosialisasi tentang salah satu pelayanan yang paling penting saat ini, yaitu mengenai penyakit TBC. Penyakit TBC ini Bapak Ibu semuanya sudah pernah dengar ya, TBC atau tuberkulosis. Jadi pada pagi hari ini saya ingin membagikan sedikit ilmu untuk mengingat kembali kepada Bapak Ibu, mengajak kembali Bapak Ibu semuanya bagaimana kita mencoba untuk mengurangi angka TBC di Kecamatan Tiumbang sendiri ya, terutama untuk TBC sendiri. Kita mulai dari apa itu TBC, atau mungkin Ibu Bapak semuanya pernah dengar penyakit ini jangan diturunkan, jangan penyakit guna-guna seperti itu ya. Jadi penyakit TBC memang penyakit menular, bukan penyakit turunan, bukan penyakit guna-guna atau santet kayak gitu ya, bukan seperti itu. Jadi memang penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Nah, dari namanya aja tuberkulosis, berarti penyebabnya memang namanya tuberkulosis sendiri, bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Makanya dikasih nama tuberkulosis penyakitnya, karena memang bakterinya itu penyebabnya. Jadi memang bakterinya cukup bandel, memang tahan asam, jadi dia memang mudah saja menyerang siapapun, apalagi yang imunitasnya rendah. Apalagi yang orang-orang meskipun kayaknya dia sehat-sehat saja, tapi imunitasnya rendah, bisa saja terpapar dengan atau terinfeksi dengan tuberkulosis tadi. Jadi tuberkulosis ini dia bisa menyerang seluruh tubuh, terutama yang paling sering paru, bisa juga di luar paru, namanya ekstra paru. Sering dengar ada TB tulang, ada TB kulit juga ada, TB kelenjar juga ada, kemudian TB pada lapisan otak, meningitis TB, pernah sering dengar juga ya. Nah itu penyebabnya memang tuberkulosis bakterium tadi. Jadi memang dia bisa menyebabkan seluruh organ, tapi paling sering di paru-paru kita. Nah di paru ketika orang ini sebenarnya kita bisa saja terinfeksi, atau jangan-jangan sebenarnya Indonesia ini sudah terinfeksi, karena angka secara di dunia aja kita nomor 2 di dunia TBC-nya. Berarti kemungkinan besar orang Indonesia ini sebenarnya sudah terinfeksi. Namun daya tahan tubuh kita kan beda-beda. Beberapa BK-nya masuk bisa jadi sudah mati, atau bisa jadi TBC-nya sudah dia mati di dalam, cuma tidur sebentar aja. Jadi sewaktu-waktu dia bisa hidup kembali. Namanya dorman kalau kita di medis. Dia masuk terinfeksi di paru, tapi dia cuma tidur aja. Kadang-kadang itu susah dideteksinya. Jadi makanya menjaga daya tahan tubuh itu memang penting. Untuk gejala Bapak Ibu semua sudah pernah tahu ya. Memang kalau untuk ini TB paru ya, kita ngomongnya TBC paru ya, tuberkulosis paru. Kalau tuberkulosis paru gejala utamanya memang batuk untuk dewasa. Untuk orang dewasa gejalanya batuk. Batuknya mau batuk berdahak, mau batuk tidak berdahak, apalagi batuk berdarah. Apalagi batuk berdarah ya. Nah, apa aja batuknya, tidak perlu batuknya lebih dari 2 minggu, 1 minggu, berapapun lama batuknya tetap dia dicurigai. Jadi makanya buku saya kan terus menurut 3 hari nanti sembuh kok. Belum tentu ya Bapak Ibu semuanya, pasien-pasien yang cuma batuknya kadang-kadang batuk, kadang-kadang enggak katanya. Jadi sekarang itu memang apapun batuknya bisa dicurigai dengan tuberkulosis itu sendiri. Nah, selanjutnya apa? Bisa jadi turun berat badan. Jadi memang tuberkulosis ini dia suka memakan sari-sari makanan di dalam tubuh. Makanya orang tuh cenderung jadi kurus, habis badannya, turun berat badannya. Untuk penularannya nih, penularannya yang paling penting.
Jadi ketika ada pasien TB, kita kan kadang-kadang nggak tahu nih, misalnya Bapak Alek lewat, tiba-tiba dia bersin atau batuk. Bisa jadi Bapak Alek itu punya TBC baru sebenarnya, cuma sepertinya tidak terinfeksi seperti itu. Mungkin dia ada batuk-batuk dikit aja, tapi bisa jadi dia tidak tampak terinfeksi. Kemudian dia ngobrol sama Bapak, misalnya atau sama Ibu, tiba-tiba dia bersin atau batuk. Nah, itu termasuk dalam kontak yang lama, itu bisa menularkan. Terus seperti itu. Jadi, tapi bukan berarti dikit-dikit bersin langsung bisa menularkan ya. Jadi penularannya itu bisa dipengaruhi. Yang pertama, jumlah dan kuman yang masuk, bisa dari daya tahan tubuh yang si pasiennya, bisa juga dipengaruhi oleh selain daya tahan tubuh, kemudian dia bisa dipengaruhi jumlahnya, dia aktif atau tidak si pasien tadi. Perlu diketahui lagi tentang tuberkulosis ini untuk mencegahnya. Pertama, pada bayi itu dengan imunisasi BCG. Nah, imunisasi BCG itu sendiri bukan untuk mencegah TBC sebenarnya, tapi mencegah TBC itu menjadi berat di kemudian hari, mencegah kematian salah satunya, meminimalisir resiko kematian ketika diberikan imunisasi BCG. Nah, yang selanjutnya pencegahannya dengan siapapun yang batuk dan bersin tetap disarankan untuk menutup hidung dan mulutnya. Tidak harus orang yang hanya batuk pilek aja yang menutupi mulut ketika batuk dan bersin, tapi semua orang tanpa kecuali wajib menutup hidung dan mulut ketika batuk maupun bersin. Yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu perhatikan lagi, untuk mencegahnya memang ketika meludah pada tempatnya. Nah, ini kebiasaan biasanya paling Bapak-bapak nih meludahnya agak sering sembarangan. Nah, itu tolong pada tempatnya, misalnya memang ada tempat tertutup atau yang sampah atau memang pakai tisu boleh juga. Jadi jangan sembarangan meludah. Nah, yang beresiko untuk TBC ini, yang paling beresiko memang anak-anak terutama anak sekolah. Tidak hanya TB paru, sekarang juga banyak TB kelenjar pada anak-anak remaja sama remaja. Ini baru banyak nih TB kelenjar. Jadi ada benjolan pada, bisa jadi di ketiaknya, bisa jadi di lehernya atau di bahunya atau di selapahannya. Itu jangan-jangan juga ke TBC atau TB tuberkulosis kelenjar. Yang kedua itu adalah lansia, pasti beresiko karena pasti imunnya sudah mulai turun, pelindungnya udah nggak ada lagi. Yang ketiga itu adalah pasien-pasien dengan imunokompromis, artinya pasien-pasien dengan imunnya rendah. Satu, diabetes mellitus. Itu pasien-pasien diabetes wajib kalau misalnya ada keluhan batuk saja disarankan untuk memeriksakan, cek darahnya pasien diabetes. Yang kedua adalah pasien cuci darah, pasien kemoterapi, pasien dengan tumor atau kanker, karena untuk ngecek darahnya, karena dia suka numpang hidup di pasien-pasien yang imunnya rendah seperti itu. Setelah Bapak Ibu semuanya mengetahui gimana gejalanya, gimana penularannya, gimana pencegahannya, kami dari Puskesmas saling mengingatkan untuk screening pasien-pasien dengan curiga tuberkulosis. Segera kita berdoa, maksudnya pertama dampingi pasien untuk periksa darahnya. Yang O-nya obati pasien segera, yang A-nya pastinya pasien harus segera menuntaskan pengobatannya. Nah, seperti itu. Nanti buat Bapak Ibu guru terutama, kita akan sasarannya anak-anak, kita wajib kita upayakan untuk screening anak-anaknya. Jadi kalau bisa misalnya ada batuk aja anak-anak, atau jangan-jangan ada kurus, memang cenderung lemas atau memang turun berat, turun berat badan dan sebagainya, atau ada benjolan, boleh dibawa ke puskesmas. Kemudian kalau ada anak batuk aja, boleh dikumpulkan darahnya agar kita bisa periksakan segera. Tuberkulosis bisa diobati, dia bukan apabila pasien-pasien itu bisa sembuh apabila obatnya tuntas, itu sembuh karena dia penyakit menular, insya Allah bisa disembuhkan. Dan untuk pengobatan tuberkulosis sendiri, karena dia memang program pemerintah, insya Allah gratis diberikan pemerintah. Mau dimanapun nanti misalnya terperiksa di rumah sakit, nanti disarankan kembali untuk pengobatannya di puskesmas. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalau kita mengkaji Bapak Ibu, dalam tubuh kita ini atau tubuh kita ini bisa kita bagi kepada dua bagian. Ada fisik atau jasad atau badan, ada rohani atau ya rohani pun itu masih bisa kita bagi dua juga. Ada yang fitri, ada yang qalbi. Ya, kalau fitri pikiran, qalbi hati. Ya, kalau dalam psikologi ada soul, jiwa. Ya, kalau dalam konteks jasad, badan, ya pemenuhannya tentu dengan makanan dan minuman. Ya, ayat yang kita bacakan tadi, Allah memerintahkan kepada kita, kulu wasrob, makanlah kamu, minumlah kamu, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.